Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah Erna bisa kembali menyapa kalian untuk melanjutkan materi berikutnya dari bab pertama, yaitu adalah tentang pangkat dan bentuk akar. Setelah mungkin pekan kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat perpangkatan, tapi baru pada perkalian. Nah, untuk hari ini nanti kita akan melanjutkan, yaitu materi perpangkatan, sifat-sifatnya, tapi pada pembagian. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, Ustazah Erna akan mengingatkan dulu terkait materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, seperti yang sudah sangat sering Ustazah Erna sampaikan, bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang yang terdiri dari basis atau bilangan pokok dan eksponen atau pangkat. Itu adalah untuk konsep dasarnya. Kemudian, pertemuan kemarin kita juga sudah belajar sifat-sifat perpangkatan pada perkalian itu tadi, di mana ada 3 sifat. Yang pertama itu adalah ketika ada perkalian bentuk perpangkatan dengan basis yang sama, misal A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Berarti jadinya adalah A pangkat M tambah N. Kemudian, jika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, ini jangan sampai lupa ya, berarti pangkatnya cukup dikalikan. Ustazah Erna ulangi, kalau tadi dikalikan, berarti pangkatnya cukup ditambahkan. Tapi kalau ini ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya harus dikalikan. Dan yang ketiga, itu adalah ketika ada A kali B dipangkatkan M, berarti tinggal dipangkatkan satu-satu, berarti A dipangkatkan M, kemudian dikali B dipangkatkan M. Ini adalah terkait materi pekan kemarin dan juga pekan sebelumnya lagi. Nah, berikutnya, ini di sini Ustazah Erna tampilkan beberapa soal yang muncul di tugasnya kalian, di 2 tugasnya kalian. Di soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini muncul di tugas yang pertama. Oh, maaf, nomor 1 dan nomor 2 ini muncul di tugas yang pertama. Kemudian di soal nomor 3 dan nomor 4 ini dia muncul di tugas yang kedua. Kita akan coba bahas. Ustazah Erna untuk tugas yang pertama itu memang ada 7 soal, tapi Ustazah Erna hanya bahas 2 soal saja yang kebanyakan dari kalian yang masih keliru. Kita coba di soal yang pertama. Jadi kalau kalian amati di soalnya, itu bunyinya adalah ubahlah bilangan 1296 menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 6. Nah, ketika seperti ini apa yang harus dilakukan? Karena diminta untuk mengubah ke dalam basis 6, berarti kalian harus mengubah ke perkalian berulang. Pakainya adalah bilangan 6. 6 dikali 6, ini kan 36. Ingat harus sampai 1296. Berarti kita kali 6 lagi. Ternyata baru 216. Kita kali 6 lagi. Nah, setelah dikali 6, ternyata hasilnya adalah 1296. Ketika sudah begini gimana? Tidak cuman sekedar berhenti di sini. Kenapa? Karena tadi disuruh mengubah ke bentuk perpangkatan. Berarti dilihat, berarti ini karena 6 semua, berarti basisnya adalah 6. Kemudian dilihat 6-nya ada berapa? Ternyata 6-nya ada 4, berarti pangkatnya adalah 4. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1296 itu adalah 6 pangkat 4. Kemudian kita lanjutkan ke soal kedua. 3 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 81. Ketika ada soal seperti ini, berarti kita buat basisnya harus sama. Lihat di kiri. Di kiri ini kan basisnya 3. Berarti 81 juga harus kita ubah ke perpangkatan dengan basis 3. Ingat, di yang pertemuan 2 pekan yang lalu sudah Ustazah Erna bahas. Kita coba buat dulu. 3 pangkat X kurangi 2 sama dengan 81, itu ternyata 3. Kita coba cari.
kali 3. Ini kan baru 9. Kita kali 3 lagi. Ternyata baru 27. Kita kali 3 lagi. Nah, ini sudah 81. Berarti 81-nya bisa kita ubah sama seperti ini tadi. Yang nomor 1. Ini di sini angkanya 3 semua, berarti adalah basisnya 3. Kemudian 3-nya ada 4, berarti pangkatnya adalah pangkat 4. Kalau sudah gimana? Kalau kiri dan kanan sudah sama-sama basisnya adalah 3, berarti kita anggap ini kita coret. Berarti tinggal kita pakai pangkatnya saja. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, kalau sudah bagaimana? Sama seperti aljabar, tinggal kita pindah ruaskan. X sama dengan 4-nya kita tulis, kemudian ini negatif 2-nya kita pindah ruas sehingga menjadi tambah 2. Otomatis X-nya adalah sama dengan 6. Nah, ini dia jawabannya. Kemudian, yang berikutnya untuk soal nomor 3, apa yang harus dilakukan? Nomor 3 dan nomor 4 itu Ustazah Erna minta untuk kalian ngecek, ngoreksi apakah cara dan juga pembahasannya yang ada di soal itu benar. Karena disuruh ngoreksi, otomatis pasti ada kesalahan. Sekarang kita lihat. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Lihat, basisnya sama. Sama-sama 3. Kemudian dikali. Pakai sifat perpangkatan yang pertama. Ketika basisnya sama, kemudian dikali, berarti pangkatnya cukup ditambah. Berarti jadi 6 ditambah 4. Berarti jadinya adalah 3 pangkat 10. Kemudian, ini sudah jawaban akhirnya untuk pembenarannya atau untuk koreksinya. Kemudian sekarang ke soal nomor 4. Dilihat, T pangkat min 3 dipangkatkan 6. Ingat, ketika di sini ada pangkat, di luarnya kok masih ada pangkat lagi, berarti kita pakai sifat yang kedua, tinggal pangkatnya kita kalikan saja. Berarti T pangkat min 3 dikalikan 6, berarti T pangkat min 18. Itu sedikit untuk mengulas materi sebelumnya. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama memahami sifat perpangkatan pada pembagian, kemudian yang kedua adalah menggunakan sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, kita mulai dulu. Berarti hari ini kita akan menambah sifat-sifat perpangkatan yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu adalah pembagian pada perpangkatan. Bisa diamati contoh berikut. Nah, yang pertama itu adalah 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Kita tetap gunakan konsep perpangkatan yang merupakan perkalian berulang dulu. Berarti jadinya adalah 3 kali 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 3. Sebanyak 9. Diperoleh dari mana? Dari sini, karena di sini adalah 3 pangkat 9. Berarti dia adalah perkalian berulang dari 3. Nanti 3-nya ada 9. Kemudian berikutnya, karena yang bawah ini adalah 3 pangkat 4, berarti tetap perkalian berulang dari 3. Karena pangkatnya ada 4, 3-nya cukup ada 4. Kemudian kalau sudah, kita coba sederhanakan. Di sini 3-nya ada 4, perkalian 3-nya. Kita coret. Untuk kita sederhanakan, yang atas juga kita pilih cukup 4 saja. Nah, berarti dari sini ternyata yang tersisa itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya di sini perkalian berulangnya itu ada 5. Berarti bisa kita simpulkan hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3-nya dari mana? 3-nya dari perkalian berulang 3 ini tadi. Pangkat 5-nya itu diperoleh karena 3-nya di sini sebanyak 5. Berarti 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, min 2 pangkat 6 dibagi min 2 pangkat 3. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang pertama tadi.
Berarti kita ubah ke kita ubah ke perkalian berulang. Berarti di sini negatif 2-nya nanti berulang sebanyak 6. Kemudian yang bawah ini negatif 2-nya berulang sebanyak 3. Kalau sudah kita akan sederhanakan, kita coret. Karena yang di bawah itu ada 3, negatif 2-nya, berarti yang atas juga kita coret 3 saja. Nah, kalau sudah tersisa berapa perkalian berulang negatif 2-nya? Ternyata tersisa 3. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 2 pangkat 3. Negatif 2-nya diperoleh karena ini perkalian berulang negatif 2. Pangkat 3-nya diperoleh karena ini negatif 2-nya sebanyak 3. Berarti negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Ternyata hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita akan buat kesimpulannya. Bahwa ternyata ketika A pangkat M dibagi A pangkat N, artinya ini khusus untuk basisnya yang sama ya. Kalau basisnya yang beda berarti kita tidak bisa gunakan itu. Lihat ini ya, basisnya sama-sama 3, ini basisnya sama-sama negatif 2, di sini basisnya sama-sama A. Berarti tadi ketika basisnya sama, kemudian dibagi, berarti pangkatnya cukup dikurangkan saja. Kalau yang sifat sebelumnya, sifat yang pertama, itu ketika basisnya sama kemudian dikali, ternyata cukup ditambahkan saja pangkatnya. Kalau sekarang pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya cukup dikurangkan. Itu untuk sifat yang pertama. Dilihat, di sini ada contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Berarti kita coba cek. Nah, yang pertama, ini kita tidak pakai soal yang mudah ya. Kita langsung ke beberapa sifat sekaligus. Dilihat, kalau seperti ini gimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan dulu yang bagian atas. Lihat, atas basisnya sama-sama 3, kemudian dia dikali, berarti kita pakai sifat yang pertama. Ketika ada perkalian, berarti pangkatnya cukup ditambahkan. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 9. Dari mana 9-nya? Dari 7 ditambah 2. Kemudian kalau sudah, kita tuliskan yang bawahnya, jadi 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah kita pakai sifat perpangkatan yang baru saja dipelajari, kalau ada pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya cukup dikurangkan saja. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 6. Dari mana 6-nya? Dari 9 dikurangi 3. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Yang kedua, B pangkat 9 dikali B pangkat 7 dibagi B pangkat 3 dikali B pangkat 4. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita kerjakan satu-satu, bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Sekarang kita coba cek dari yang bagian atas. Yang bagian atas ini basisnya sama-sama B dan dia dikali, berarti pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Sehingga jadinya adalah B pangkat 16. Dari mana? Dari 9 ditambahkan dengan 7. Kemudian yang bawah pun juga sama, B pangkat 3 dikali B pangkat 4, berarti pangkatnya cukup dijumlahkan sehingga jadinya adalah B pangkat 7. Kalau sudah begini, kita pakai sifat perpangkatan pada pembagian, berarti tadi dengan basis yang sama, pangkatnya cukup kita kurangkan, sehingga jawabannya adalah B pangkat 9. 9-nya kita peroleh dari 16 dikurangi 7. Kita lanjutkan soal ketiga. Nah, ini lebih sulit lagi. 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Waduh, lah ini berarti kan tidak ada satupun basis yang sama. Bagaimana caranya? Kita akan buat supaya dia bisa dikerjakan pakai sifat-sifat, berarti kita harus buat mereka jadi basisnya sama. Nah, caranya gimana? Diamati 6 pangkat 4 ini. Ini basisnya adalah 6. Ini akan kita coba pecah. Pecahnya jadi bagaimana? 6-nya ini, basis 6 ini, kita bisa ubah jadi perkalian. 6 itu berarti perkalian 2 kali 3. Sehingga bisa kita buat 6-nya kita ubah dulu 2 kali 3. Kemudian nanti dipangkatkan 4. Nah, 3 pangkat 5 sama 2 pangkat 3-nya kita tulis ulang.
Kalau sudah, berarti kita lanjutkan, kita kembali mengingat sifat ketiga dari perkalian. Kalau ada kayak begini, 2 kali 3 dipangkatkan 4, berarti kita pangkatkan satu-satu. Berarti 2 pangkat 4 dikali yang ini juga sama, dikali 3 pangkat 4. Kemudian yang 3 pangkat 5 dan 2 pangkat 3-nya tetap sama. Nah, kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Yang berikutnya itu adalah kita kelompokkan dengan basis yang sama. Kita lihat bagian sini. Ini basisnya sama-sama 2. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ingat, ketika pembagian dengan basis yang sama, kita pangkatnya cukup dikurangkan saja. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. Satunya dari 4 kurangi 3. Kemudian lihat yang bagian atas ini. Dia dikali. Karena dikali berarti pangkatnya cukup kita jumlahkan. Sehingga jadi 3 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 1 ini bisa kita sederhanakan jadi 2. Berarti tinggal 2 kali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9-nya tidak perlu dicari hasilnya. Berikutnya, yang kedua itu adalah perpangkatan pada pecahan. Kita coba lihat, di sini ada 2/3 dipangkatkan 3. Kita tetap gunakan konsep awal bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Berarti bisa kita buat 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, sekarang kita amati satu-satu. Dilihat dari pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah perkalian berulang dari 2. Berarti ini bisa kita ubah ke pangkat. Karena ini 2 kali 2 kali 2, berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 3-nya dari mana? Karena di sini perkalian 2-nya sebanyak 3. Yang bawah pun juga sama. Yang bawah juga kita bisa ubah ke perpangkatan jadi 3 pangkat 3. Karena di sini adalah perkalian berulang 3 sebanyak 3. Jadinya 3 pangkat 3. Diamati di sini. 2/3 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Kalau yang ini, min 5/2 dipangkatkan 2. Berarti kita ubah ke perkalian berulang. Min 5/2 dikali min 5/2. Setelah itu, kita akan buat ke perpangkatan lagi. Negatif dikalikan negatif, berarti dia hasilnya positif. Di sini tidak ada tanda apapun. Kalau tidak ada tanda apapun, berarti dia menandakan bahwa dia adalah positif. Kemudian kalau sudah, 5 dikali 5. Karena ini perkalian berulang, berarti kita ubah ke perpangkatan, jadinya adalah 5 pangkat 2. Dibagi, yang di bawah pun juga sama. Di sini ada 2 kali 2, berarti jadinya adalah 2 pangkat 2. Sambil dilihat, berarti ini hasilnya. Kemudian kita ke soal yang ketiga, min 4/5 dipangkatkan 5. Sama seperti soal yang pertama dan kedua, kita akan ubah ke perkalian berulang. Nah, sekarang dilihat, kita coba cek untuk hasil positif atau negatifnya nantinya. Dilihat dari sini satu-satu. Negatif kali negatif berarti ini positif. Positif dikali dengan negatif berarti ini negatif. Negatif dikali dengan negatif berarti ini positif. Kemudian positif ini dikali dengan negatif berarti adalah negatif. Berarti nanti hasil akhirnya dia negatif. Sekarang kita lihat hasilnya. Berarti nah, dilihat di sini ini ada negatifnya. Kemudian kita ubah ke perpangkatan. 4-nya di sini perkalian berulang sebanyak 5, berarti di sini ubah 4 pangkat 5, yang bawah pun juga sama, jadi 5 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan di tulisan hijau ini ya, berarti sifat perpangkatan pada pembagian yang kedua yaitu adalah A per B dipangkatkan M. Berarti sama dengan ini kita bisa lihat di sini. Ini kan ada 2 pangkat 3 nih jadinya. Kemudian ini 3 pangkat 3 nih jadinya. Berarti yang ini jadinya A pangkat M per yang di sini adalah B pangkat M. Berarti kalau ada pecahan A per B dipangkatkan M, berarti cukup kita pangkatkan satu per satu dengan tetap ada tetap ada pecahannya. Kemudian kita ke sifat yang ketiga. Oh, sebelum ke sifat yang ketiga, ini untuk memudahkan kalian nanti ketika bertemu negatif ya. Ketika soalnya negatif,
Dilihat ini contohnya yang soal nomor 2 dan 3. Jadi ketika soalnya negatif seperti ini, kemudian pangkatnya itu genap, contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya, berarti dia nanti hasilnya adalah positif. Ini kan tadi nggak ada tanda minnya, berarti kan positif. Tapi kalau nanti pangkatnya ganjil, contohnya kayak yang ketiga ini kan negatif, pangkatnya ganjil berarti contohnya bisa 5, bisa 3, 7, dan seterusnya, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Atau nanti jika lupa dengan ini, bisa dibuat satu-satu seperti ini juga tidak apa-apa. Sifat yang ketiga yaitu adalah pangkat 0. Nah, dilihat di sini di contohnya ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kita pakai sifat perpangkatan pada pembagian tadi. Di sini basisnya sama-sama 2. Berarti kalau basisnya sudah sama-sama 2, ketika dia dibagi, berarti pangkatnya cukup kita kurangkan saja. Sehingga 2 pangkat 5 dikurangi 5. Berapa itu? Itu adalah 2 pangkat 0. Kemudian ini tadi kalau kita pakai sifat perpangkatan mengerjakannya. Kalau sekarang kita pakai definisi perpangkatan, yaitu pakai perkalian berulang. Berarti jadinya 2 pangkat 5 jadinya 2 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya sampai 5. Yang bawah pun juga sama. Karena ini seperti ini, berarti kita bisa coret nih. Ini ada 5, ini ada 5. Berarti kalau sudah dicoret kan ini habis. Ingat, ketika pembagian habis itu tidak sama dengan 0, tapi habis itu berarti sama dengan 1. Sehingga harusnya ini 2 pangkat 0 dengan 1 ini adalah sama. Berarti bisa kita buat begini. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita coba ke soal yang kedua. Soal yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 2 dibagi negatif 3 dipangkatkan 2. Kita pakai dua cara lagi. Kita pakai sifat perpangkatan dulu, berarti pangkatnya cukup kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah negatif 3 pangkat 0. Sekarang kalau kita pakai definisi perpangkatan yang merupakan perkalian berulang, berarti bisa dilihat ini jadinya negatif 3 dikali negatif 3 per negatif 3 dikali negatif 3. Kita coret. Nah, habis lagi nih. Berarti kalau habis tadi di pembagian, ingat bukan 0, tapi adalah 1. Berarti dari sini bisa kita buat nih. Negatif 3, kita pangkatkan 0, ternyata dia jawabannya adalah 1. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat perpangkatan yang berikutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangan, tapi ini bilangan real ya, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Mau itu pecahan, mau itu bilangan positif, mau itu bilangan negatif, mau berapapun itu, 1 juta dipangkatkan 0 hasilnya pun tetap 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, 4 itu adalah pangkat negatif. Kita coba cek. Nah, ini misal ada contoh soal 1/10 pangkat 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Kita akan coba menemukan konsep dari pangkat bilangan negatif itu pakai ini. Sebelumnya tadi di yang sebelumnya itu tadi kita sudah belajar bahwa semua bilangan ketika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti kita coba ubah satunya ini. Berarti satunya ini kita ubah jadi apa? Biar jadi perpangkatan, berarti pangkat 0. Nah, basisnya kita ganti berapa? Menyesuaikan saja dengan soalnya. Di sini kan soalnya yang bawah ini kan 10 basisnya, berarti satunya kita juga ubah ke 10 pangkat. Berarti adalah 10 pangkat 0. Tak ulangi lagi ya, berarti tadi 10-nya dari mana? Ini kita samakan dengan basis yang ada di bawah ini, 10. Lah 0-nya dari mana? Karena tadi jawabannya harus 1 di sini, berarti 10 pangkat 0. Karena tadi semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kalau sudah dilihat, ini sama-sama basisnya 10. Di sini dibagi, berarti kita pakai sifat perpangkatan, yaitu berarti pangkatnya cukup dikurangkan. Berarti hasil akhirnya adalah 10 pangkat negatif 2. Dari mana? Dari ini loh. 10
Tadi pangkatnya kan kita kurangkan. 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 itu kan negatif 2. Berarti dilihat di sini. 1/10 pangkat 2 itu ternyata sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, sekarang ini sama nih, 1/10 pangkat 3. Berarti ini satunya kita ubah lagi basis 10, kayak yang tadi. Berarti satunya jadi 10 pangkat 0. Biar jadi 1, kemudian yang bawah 10 pangkat 3-nya tetap. Kalau sudah kita pakai ke sifat perpangkatan pada pembagian, berarti kita kurangkan pangkatnya, jadinya 10 pangkat 0 dikurangi 3, berarti adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, dari sini bisa kita lihat, berarti 1/10 pangkat 3 ternyata sama dengan 10 pangkat negatif 2. Negatif 3. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Sehingga jadi dari sini nanti kalau kalian nanti ketemu soal pangkat negatif itu bisa kita ubah biar pangkatnya positif, tapi harus dibuat 1/. Oke, dikasih 1/, ini A pangkat M, ini otomatis negatifnya jadi hilang. Begitu ya. Dari sini, untuk pelajaran hari ini kita sudah belajar sifat-sifat perpangkatan pada pembagian. Yang pertama tadi adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Dengan basis yang sama, pembagian berarti pangkatnya cukup kita kurangkan saja. Kemudian, yang kedua, A per B dipangkatkan M, berarti tadi sudah kita buktikan tadi rumusnya, berarti tinggal A pangkat M diper B pangkat M, jadi dipangkatkan satu-satu. Kemudian sifat yang ketiga tadi, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, dengan syarat dia tidak boleh sama dengan 0 dan dia harus bilangan real. Bilangan real itu berarti meliputi ada bilangan pecahan, kemudian ada bilangan positif, ada bilangan negatif dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tadi jika ada perpangkatan negatif, A pangkat negatif M, berarti kita bisa ubah menjadi positif dengan syarat kita harus buat jadi 1/1/A pangkat M. Mungkin itu saja untuk materi pembelajaran pada hari ini. Ada 4 sifat perpangkatan pada pembagian. Berarti kita sudah selesai belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Yang sebelumnya di perkalian itu ada 3, kemudian di pembagian ini ada 4. Jika nanti ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada Ustadzah Erna. Semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami dan bisa memberikan manfaat. Mungkin itu saja yang dapat Ustadzah Erna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.